Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih menyaksikan program mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Masih bersama Ude atau Ustadz Dedi Sanjaya di sini. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan singkat dari Ustadz Dedi Sanjaya mengenai berbahagia menyambut Ramadan meski dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Ustadz, di masa zaman Rasulullah dulu, apakah ada wabah atau pandemi seperti ini, Ustadz? Baik, Popi dan pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang wabah atau pandemi, maka sesungguhnya pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pernah terjadi yang namanya juzam. Apa itu juzam? Juzam itu kusta. Kusta itu satu wabah yang begitu dahsyat ketika itu, seperti luka tapi dia basah, Pop. Itu kalau bersentuhan maka nular. Atau misalkan angin yang terkena seseorang terkena kusta, lalu anginnya kena kita, ini juga bisa menular. Hampir sama dengan COVID-19 ya, dengan corona ini. Lalu yang pertama pada zaman Nabi juga ada lockdown. Yang terjadi saat ini, masa awal-awal pandemi ada lockdown, negara-negara lockdown, Indonesia juga beberapa wilayah juga pemerintah mewajibkan lockdown. Dan zaman Nabi ada, ketika terjadi juzam, penduduk Madinah nggak boleh keluar Madinah, penduduk Mekah nggak boleh ke Madinah, penduduk Kufah, negara-negara lain itu nggak boleh ke Madinah. Jadi penduduknya nggak boleh keluar, penduduk luar nggak boleh masuk. Sama seperti kita di Indonesia. Iya, mirip sekali ya Ustaz ya dengan yang terjadi saat ini. Masyarakat di satu wilayah tidak boleh ke wilayah lain dan dari wilayah lain tidak boleh ke wilayah kita. Betul. Ya, itulah yang namanya lockdown pada zaman Nabi. Dan itu hadisnya hadis sahih, Popi. Lalu yang kedua, ketika kita bahas wabah dulu nih, Pop. Apakah pada zaman Nabi sholat pernah dengan social distancing? Maka jawabannya juga ada. Oh, berarti fenomena ini sudah terjadi 14 abad yang lalu. Nah, terkadang kita umat muslim yang mungkin kita kurang membaca sejarah, ketika kita mendengar ada lockdown, lalu mungkin reaksi kita negatif, kita mendengar ada social distancing, kok sholat jaga jarak, ya. Sempat heboh kemarin di Indonesia kan, kok sholat jaga jarak, kok jaga jarak. Ketika di Haramain, di Mekah Masjidil Haram jaga jarak, di Masjid Nabawi Madinah jaga jarak, baru kita agak reda. Oh, ternyata di Saudi juga jaga jarak. Padahal pada zaman Nabi ada, 14 abad yang lalu. Ya, karena nggak bisa sholat kita rapat nih. Ketika terjadi juzam zaman itu, kusta pada zaman itu, Popi, orang nggak boleh berdekatan. Kenapa? Kalau berdekatan nyentuh, menular. Iya, akhirnya terjadilah social distancing, jaga jarak ketika itu terjadi sholat. Lalu kita kemarin sempat ya, Ramadan kemarin kan 2 tahun yang lalu kita nggak bisa sholat tarawih di masjid, di musola. Sholat 5 waktu juga di rumah, bahkan Jumat juga diganti dengan zuhur di rumah. Ini yang terjadi ya. Apakah pada zaman Nabi juga pernah terjadi seperti itu? Pernah. Bahkan Bilal ketika itu pernah menambah azannya. Bilal pernah menambah azannya. Bilal ketika azan mengucapkan, "Shallu fi rihalikum." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian ketika terjadi masa pandemi. Ya, saat ini kita bersyukur dengan pemerintah. Kenapa? Pemerintah memberikan kelonggaran untuk kita. Kita bisa sholat tarawih nanti di masjid, kita bisa tadarus di masjid, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain kita bisa laksanakan di masjid, walaupun kita harus tetap menjaga prokes, protokol kesehatan yang ada. Artinya, Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV, apa yang terjadi saat ini, 14 abad yang lalu pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad, pernah terjadi. Itu saat itu berapa lama, Ustadz? Masa itu terjadi, wabah itu terjadi? Iya, juzam itu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, iya. Mirip seperti kita Betul. Sekarang ya Ustaz? Pernah terjadi pada zaman Nabi meninggal, ganti dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadi juzam juga terjadi hampir 1 tahun. Pada zaman Khalifah yang kedua, Umar Ibn Khattab, juzam, kusta juga pernah terjadi 2 tahun lebih. 2 tahun. Iya, jadi
di 3 masa kepemimpinan, kepemimpinan Nabi kita Nabi Muhammad hampir 3 tahun, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hampir 1 tahun, kepemimpinan Umar Ibn Khattab hampir 2 tahun. Ya, sekarang ini nih tahun ketiga kita COVID ya. Untuk penanggulangan penyakitnya sendiri saat itu seperti apa, Ustaz? Ya, yang pertama itu tadi. Yang pertama adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh penduduk Madinah untuk mengkarantina dirinya, melockdown dirinya masing-masing. Itu yang pertama. Sama seperti kondisi persis sekali. Ya? Bahkan, Poppy, kalau kita berbicara tentang karantina nih, ya, kita berbicara tentang karantina atau sekarang kan terkenal dengan karantina mandiri nih, isoman, isolasi mandiri ya di rumah. Yang dikarantina itu pada zaman Nabi mertua Nabi. Iya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah juga dikarantina di satu tempat karena kena juzam, kedua-duanya dikarantina. Itu berapa lama karantinanya tuh, Ustaz? Dalam satu hadis terjadi 2 perbedaan pendapat. Ada yang bilang itu sampai 12 hari, ada yang mengatakan 1 bulan karantinanya. Artinya apa? Tanjung Pinang, pemirsa Tanjung Pinang TV, Poppy, kita semua, kita jangan alergi ketika kita mendengarkan bahwasanya ada satu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia maupun dari pemerintah, surat edaran, kita diminta untuk sholat di rumah, kita diminta untuk lockdown, karena ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Dan pemerintah tetap juga melihat bagaimana perkembangan situasi kondisi perkembangan wabah COVID-19 ya, seperti itu. Tapi Ustadz, kalau kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang, ya, tidak semua masyarakat akan memiliki mindset yang sama bahwa tidak semua orang dapat mengambil hikmah dari kondisi sekarang ini. Nah, ketika orang tersebut menganggap pandemi ini sebagai suatu hal yang buruk, apakah itu salah, Ustadz? Iya, Poppy dan pemirsa Tanjung Pinang TV, nikmat itu bukan hanya yang enak-enak nih. Ya, Poppy dapat jodoh nikmat, betul itu nikmat. Ya, kita punya anak itu nikmat, kita dapat gaji itu nikmat. Ya, dan jangan kita mengartikan bahwasanya nikmat Allah itu yang enak-enak saja. Ujian, cobaan juga bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cobaan yang Allah berikan, ya, ini Poppy selesai dari kantor, Poppy pulang, tahu-tahu ban motor bocor. Atau ban mobil kita bocor nih. Itu nikmat. Itu juga nikmat cobaan. Sampai kita tersandung batu, ya, kita tersandung batu lalu kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, astagfirullahalazim. Ya Allah, sakit banget. Subhanallah, innalillah, khatat khotoyahu. Kesalahan kita gugur, dosa kita habis. Artinya, Poppy dan pemirsa Tanjung Pinang TV, wabah ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah dari wabah ini? Yang pertama, ya, silaturahim antara suami istri satu keluarga bisa lebih erat. Iya, benar ya. sekali, Ustaz. Kalau dulu suami pergi pagi pulang kadang malam, dengannya ada wabah 24 jam ngumpul keluarga. Ya, ini salah satu hikmahnya. Ya, silaturahim lokal. Ya, lokal silaturahim. Nah, yang kedua, hikmahnya apa? Ibadah kita mulai lebih khusyuk. Doa kita lebih khusyuk, salat kita lebih khusyuk. Khusyuknya bagaimana? Ya Allah, ternyata pandemi ini membuat ibadah kita lebih konsen, doa kita lebih konsen. Sama-sama kita minta Allah angkat wabah ini dari bangsa kita. Nah, hikmah yang ketiga dari masa pandemi ini, Poppy, kita lebih senang wudhu. Iya, benar sekali. Ya. Karena di awal masa pandemi kita dianjurkan untuk banyak bercuci tangan. Betul. Dan juga berwudu ya, Ustaz. Betul. Ya, jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, Poppy, sebetulnya apa yang disampaikan pemerintah itu ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Kita diminta untuk cuci tangan. Ya. Sebetulnya ini adalah implementasi dari wudu. Dalam kitab Ibnu Sina, ya, dalam kitab Ibnu Sina, Kitabut Thib. Ibnu Sina adalah bapak kedokteran pertama dalam Islam. Wudhu kita, ini Poppy wudhu nih, saya wudhu. Pemirsa Tanjung Pinang TV wudhu. Bisa menjaga diri kita dari bakteri, dari virus 3 jam. Satu wudhu menjaga diri kita 3 jam. Makanya Nabi selalu tawaddu'u, dawamul wudhu. Wudhulah kalian.
Istiqomah kan wudu, batal, wudu, batal, wudu, batal, wudu lagi. Nah, masalahnya kan, Ustadz, nanti ini makeup habis. Ya, saya lihat ada ibu-ibu, saya selesai kajian, itu dia mau wudu, tangannya ngambil air, dia percikan, tapi dia usap-usap aja pipinya. Saya tanya, Ibu kok wudunya gitu? Iya Ustadz, khawatir makeupnya hilang. Nah ini kan perempuan bahaya juga ini ya. Artinya wudu, udah. Wudu adalah solusi agar kita terbebas dari virus. Maka dawamul wudu artinya istiqomah wudu. Seperti itu, Pak. Untuk wudunya itu sendiri, apakah ada niat tersendiri yang dibaca Ustadz? Untuk niat, menjaga wudu kita. Baik, niat kita niat wudu aja. Niat wudu biasa ya. Nah, wa itu wudu ali rafil hadasil asghar lillahi ta'ala, sengaja ke wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah, sudah kita wudu 3 jam loh. Artinya Islam begitu indah ketika berbicara tentang kesehatan. Dan Ramadan, apa kata Nabi? Sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Apalagi Ramadan, Nabi ketika Ramadan ini luar biasa ya. Dan Nabi nggak pernah sampai akhir hayat, bahkan sampai Nabi meninggal tuh Nabi tetap dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Nah, beda dengan kita mau wudu malas, mau batal wudu malas, wudunya pas mau sholat aja. Ya, seperti itu, Popi. Baik, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, sangat menarik ya pembahasan kita pada hari ini, berbahagia menyambut Ramadan meski dalam masa pandemi COVID-19. Baik, pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati pada hari ini untuk episode pertama pada tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah. Jadi pemirsa, kita semua sebaiknya tidak hanya menganggap bahwa pandemi ini adalah suatu hal yang buruk, tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sini, karena pandemi seperti ini juga telah terjadi dalam masa Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV yang berbahagia, kita sudah mendengarkan dan juga berdiskusi dengan Ustadz Dedi Sanjaya mengenai tema kita pada hari ini. Nah, baik, kepada Ustadz mungkin ada kesimpulannya dalam pembahasan kita pada hari ini. Silahkan Ustadz. Baik, Popi. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita mengapresiasi kepada pemerintah kita yang alhamdulillah memberikan kelonggaran untuk kita melaksanakan sholat tarawih, beribadah selama pada bulan suci Ramadan di masjid, musola, surau yang kita milikin, tapi tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Yang kedua, Ramadan pada masa pandemi ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk menyingkat ibadah kita atau kita tidak bisa mengatur waktu, tidak. Tapi dengan masa pandemi ini kita harus semakin semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin semangat untuk ke masjid, semakin semangat untuk tadarus, semakin semangat untuk qiyamul lail, semakin semangat untuk berzikir, dan tentunya semakin semangat untuk berdoa kepada Allah. Terakhir, Popi, pemirsa, selipkan doa terbaik kita di Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah angkat wabah ini dari bangsa kita khususnya dan seluruh bangsa yang ada di alam ini pada umumnya. Amin, Popi. amin. Terima kasih Ustadz. Ya, wah, sangat seru sekali ya pemirsa, kita berbincang dengan Ustadz Dedi Sanjaya pada hari ini. Nah, baik pemirsa, untuk diketahui program Mulianya Ramadan ini didukung oleh PT Ramanda Tour and Travel. PT Ramanda Tour and Travel ini bergerak di bidang travel umroh dan haji. Baik pemirsa, Ramanda Tour and Travel tidak hanya hadir di Tanjung Pinang saja, namun juga sudah tersebar di beberapa wilayah, yaitu di Provinsi Jambi, kemudian di Sumatera Selatan, tepatnya di Lubuk Linggau, kemudian di Medan, Sumatera Utara, di Pekanbaru Riau, di Bojonegoro, Jawa Timur, dan di Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, pemirsa setia Tanjung Pinang TV yang ada di rumah dan juga dimanapun Anda berada, baik, demikianlah perjumpaan kita dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati pada hari ini edisi 1 Ramadan 1443 Hijriah. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Mulianya Ramadan pada hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan terus tebarkan kebaikan dan juga jangan lupa proteksi diri Anda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada.
Baik pemirsa, saya Poppy bersama seluruh kru yang bertugas pada hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.